Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto SSIMH selaku dosen mata kuliah Fikih Siasa. Saya Diva Yasinta dengan NIM 212111383 dari HES 3J. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pendekatan fikih siasa dan perkembangan kajian fikih siasa. Pendekatan fikih siasa. Yang pertama, pendekatan normatif adalah diasumsikan memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Pendekatan normatif dalam wilayah teologi digunakan misalnya dalam melihat bagaimana respon kelompok dalam Islam ketika menyikapi pasca Nabi. Ada 3 mazhab teologi yang berbeda dalam menyikapi peristiwa tersebut, yaitu yang pertama, pengikut Syiah yang menyatakan bahwa imamah merupakan hak keluarga Nabi. Yang kedua, pengikut Muawiyah yang mengatakan bahwa imamah adalah pilihan manusia dan campur tangan Tuhan. Yang ketiga, pengikut Khawarij yang menganggap bahwa masalah imamah harus dikembalikan pada dalil Al-Quran. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiohistoris, merupakan menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Sebagai sebuah objek penelitian, misalnya, tidak hanya berbicara tentang mekanisme pergantian kekuasaan semata. Sejarah politik mestinya memberikan analisis pada struktur jangka panjang yang di dalamnya mencakup bahasan mengenai sistem seperti peristilahan, ritual, perilaku. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan filosofis, merupakan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam sistem formasi politik Islam. Jika pendekatan fikih lebih banyak berbicara tentang siapa yang menjadi pemimpin, filsafat menekankan pada kondisi ideal sebuah negara yang termasuk dalam Al-Quran sebenarnya adalah substansi, tujuan atau nilai yang mesti diendapkan oleh masyarakat dan pemerintahan sebuah negara. Idealitas itu misalnya terbaca dalam term Al-Quran tentang kejujuran dan akuntabilitas, keadilan, dan persaudaraan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kajian fikih siasa. Yang pertama, periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasa pada periode klasik yaitu yang pertama, kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Yang kedua, terdapat 2 dinasti yaitu Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah pada 750 sampai 1258 Masehi. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah, siasa belum muncul. Yang keempat, pada masa Bani Abbasiyah, kajian fikih siasa mulai dikembangkan. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Yang kedua, pada periode pertengahan. Pada periode ini ditandai dengan yang pertama, hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Yang kedua, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Yang ketiga, tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibn Taymiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga yaitu periode modern. Yang
Poin yang pertama, semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, terdapat 3 aliran pemikiran yang terus berkembang hingga masa kontemporer. Di lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap yang ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.